Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi di awal kelas 12 ini. Bab 1 yaitu tentang sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Ibu yakin kalian pasti belum tahu atau masih awam ya untuk kalian tentang sifat koligatif larutan. Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu sifat koligatif larutan, silakan amati gambar berikut ini. Jadi ini ada hamparan salju ya, ini jalan raya. Nah, pertanyaan dari Ibu ini, bagaimana yang membersihkan salju di jalan ini selain memakai alat? Kemudian gambar yang kedua, nah ini seger ya. Ini adalah es putar atau es puter ya. Perlu kalian tahu pembuatan es puter ini tidak memakai freezer loh, atau tidak memakai lemari pendingin ya seperti kulkas. Nah, jadi buatnya seperti apa? Nah, ini akan kita bahas. Kemudian gambar selanjutnya, nah ini ada orang yang sedang santai di pantai, di laut ya. Tapi ini ada yang aneh nggak sih di gambar ini? Orang ini berenang tapi terapung. Berenang di mana ya kira-kira, kok bisa ya terapung, kok nggak tenggelam, santai banget kayaknya orangnya, ini di laut mana? Nah, semua pertanyaan Ibu ini akan kita bahas, akan terjawab di materi sifat koligatif larutan ini. Jadi simak terus ya. Oke. Kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Kemudian menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan pengertian molaritas, menghitung molaritas larutan, menjelaskan pengertian fraksi mol pelarut dan zat terlarut dalam larutan, dan yang terakhir menghitung fraksi mol pelarut dan zat terlarut dalam larutan. Pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat zat terlarut tersebut. Ada empat macam sifat koligatif larutan, yaitu yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Ingat ya, dihafal ya. Karena sifat koligatif larutan tadi hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu satuan-satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah partikel. Apa saja konsentrasi yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah molaritas. Nah, ini sudah dipelajari ya di kelas sebelumnya, tapi akan dibahas lagi. Kemudian yang kedua ada molaritas, dan yang ketiga ada fraksi mol. Jadi sebelum kita bahas atau kita pelajari lebih dalam tentang sifat koligatif larutan, kita harus paham betul nih tentang konsentrasi. Konsentrasi larutan. Sebelum Ibu bahas tentang molaritas, fraksi mol, apa itu konsentrasi? Jadi pengertian konsentrasi itu apa? Jadi konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut dalam setiap larutan atau pelarut. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada solution larutan ya. Larutan di sini kalau digambarkan lebih detailnya di dalam larutan tersebut, ini ada dua jenis partikel. Di sini digambarkan ada yang partikel berwarna biru dan ada partikel yang berwarna kuning. Di sini yang berwarna kuning itu merupakan solut atau zat terlarut, dan yang berwarna biru ini adalah solvent atau pelarut, atau di sini menggunakan water, air ya. Ya, karena air ini merupakan pelarut universal, maksudnya pelarut yang
sering digunakan, yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pelarut itu tidak hanya air ya, ingat, pelarut itu tidak hanya air, tapi air merupakan pelarut universal atau pelarut yang sering atau banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Contohnya apa? Larutan gula. Nah, kita kalau bikin larutan gula, kita bikinnya bagaimana? Jadi kita melarutkan misalkan sesendok gula ke dalam air, itu larutan gula. Larutan garam. Larutan garam berarti ya garam dengan air. Itu ya contohnya. Nah, konsentrasi yang pertama, jenis konsentrasi yang pertama itu adalah molaritas. Ini dilambangkan dengan huruf M besar ya. Dinyatakan sebagai jumlah mol suatu solut atau zat terlarut dalam larutan dibagi dengan volume larutan yang ditentukan dalam liter. Berikut rumus molaritas. M sama dengan mol per volume dalam liter atau gram per ml kali 1000 per volume dalam liter. Artinya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, terdapat 2,00 gram natrium hidroksida atau NaOH dilarutkan dalam air dan membentuk larutan dengan volume 200 ml. Berapakah molaritas NaOH dalam larutan? Diketahui mNaOH sama dengan 40 gram per mol. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Jawab. Diketahui. Nah, ini kalau ibu lihat banyak siswa itu yang masih salah atau kurang tepat menyebutkan itu yang diketahui itu apa saja, yang volume jadi massa atau sebaliknya. Kita akan bareng-bareng belajar bersama-sama. Jadi di sini 2,00 gram natrium hidroksida gram. Gramnya siapa? Gramnya NaOH, berarti massa NaOH. Jadi diketahui massa NaOH ada sama dengan 2 gram. Kemudian dilarutkan dalam air dan membentuk larutan dengan volume 200 ml. Ml satuan volume ya. Jadi diketahui selanjutnya volume sama dengan 200 ml. Kemudian berapakah molaritas NaOH dalam larutan? Nah ini lagi diketahui mRNaOH. Jadi mRNaOH sama dengan 40 gram per mol. Bisa ya? Selanjutnya yang ditanya itu gimana? Berapakah molaritas? Nah ini yang ditanyakan. Berarti berapakah molaritas NaOH dalam larutan? Penyelesaiannya molaritas tadi M besar ya. Rumusnya karena tadi yang diketahui ada massa, volume, mR, berarti kita pakai rumus gram per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter. Oke, kita masukkan gramnya 2 gram, kemudian mR nya 40 dikali 1000 per 200. Kemudian ini kalau kita sederhanakan ya, 2021 40 bagi 220 nih sederhanakan sehingga hasil akhirnya 5 per 20 atau 1/4 atau 0,25. Udah ya. Selanjutnya satuan konsentrasi yang kedua adalah molaritas. Nah ini bedanya, namanya hampir sama ya. Kalau tadi molaritas, ini molalitas, jangan sampai ketukar molar dan molal. Kalau tadi molaritas itu lambangnya M besar, kalau ini molaritas lambangnya M kecil, jangan sampai ketukar ya. Molaritas adalah suatu konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut setiap kilogram pelarut atau solvent. Rumusnya yang namanya M kecil sama dengan mol per P. Larut ya, kilogram, sudah gram per mR kali 1000 per P gram. Keterangannya. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah kemolalan larutan metil alkohol MR32 dengan melarutkan 6,4 gram metil alkohol
dalam 250 gram air. Oke, jawab diketahui. Apa saja yang diketahui? Kita baca lagi. Hitunglah kemolaran lautan metil alkohol MR. Nah, berarti diketahui MR metil alkohol. Jadi MR CH metil alkohol atau CH3OH sama dengan 32. Kemudian apa lagi? Dengan melarutkan 6,4 gram metil alkohol. Gram merupakan satuan dari massa. Berarti yang diketahui adalah massa metil alkohol yaitu 6,4 gram. Selanjutnya dalam 250 gram air. Berarti ini apa yang diketahui? Massa air. Berapa massa air? 250 gram. Mudah ya. Yang ditanya tadi apa? Hitunglah kemolaran. Nah, ini yang ditanyakan. Kemolaran dari apa? Larutan metil alkohol. Jadi tanyakan molaritas larutan. Penyelesaiannya kita pakai untuk molaritas ya. Gram per ml kali 1000 per P. Kita masukkan angkanya, tinggal dimasukkan. Kalau kita diketahui sudah benar, masukkan ke rumus ini juga mudah ya. Jadi gramnya tadi 6,4, ml 32, massa pelarutnya 250. Nah, ini 6,4, ini kalau komanya kita hilangkan 64, kalau dibagi 32 itu 2, karena tadi ada koma berarti 0,2 ya. 1000 dibagi 250, 4. Nah, sekarang 0,2 kali 4 mudah sekali, 0,8 mol. Saya kemudian satuan konsentrasi yang ketiga yaitu tentang fraksi mol. Fraksi itu apa ya? Fraksi itu bagian. Perhatikan gambar di bawah ini lebih jelasnya. Jadi di sini ada sugar solution atau larutan gula ya. Larutan gula ini nanti kalau digambarkan secara detail ini ada dua jenis partikel. Ada warna merah, ada warna putih. Yang warna merah adalah molekul gula, yang warna putih adalah molekul air. Jadi kesimpulannya dalam larutan gula ini terdiri dari dua jenis molekul, yaitu molekul gula dan molekul air. Nah, yang dimasukkan fraksi mol bagian. Nah, jadi bagian gula dalam larutan ini berapa? Bagian air dalam larutan ini berapa? Nah, itu nanti kita akan pelajari cara menghitungnya. Di sini gambar tersebut mewakilkan jumlah molekul air dan gula dalam larutan gula dengan skala yang diperkecil. Dengan fraksi mol pelarut air dalam larutan tersebut adalah 0,6 dan fraksi mol zat terlarut atau gula dalam larutan tersebut adalah 0,4. Dari mana angka-angka ini? Nah, ini ada cara menghitungnya. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jika jumlah mol pelarut adalah MP dan jumlah mol zat terlarut adalah MT, maka fraksi mol pelarut XP dan fraksi mol terlarut XT. Jadi fraksi mol ini nanti ada dua jenis, yaitu fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut. Ini rumusnya. Fraksi mol zat pelarut sama dengan MP per MP plus NT. Sedangkan fraksi mol zat terlarut sama dengan NT per NP plus NP. Jadi bedanya hanya di atasnya ya. Kalau ini fraksi mol zat terlarut, dan di atasnya mol pelarut. Kalau ditanyakan fraksi mol zat terlarut, yang di atasnya sudah mol terlarut. Di mana jumlah fraksi mol dari pelarut dan fraksi mol zat terlarut adalah 1. Jadi kalau dijumlahkan adalah sama dengan 1. Contoh soal. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan 200% M dengan diketahui ml urea sama dengan 60. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Sedangkan kalau tadi kita lihat rumusnya itu harus MP, ada NT, ini tidak diketahui mol zat pelarut
jadi angka 20% ini ada maknanya. Jadi kita misalkan saja larutan itu ada 100 gram. Jadi dalam 100 gram larutan urea itu 20% itu artinya terdapat 20 gram urea. Kalau 100 gram itu sisanya berapa? Berarti sisanya 80. Nah, 80 punyanya siapa? Punyanya air. Karena kalau larutan urea itu berarti terdiri dari urea dan air. Sehingga kita bisa hitung masing-masing mol dari urea dan air. Mol urea, gram per ml urea. Massa urea tadi 20, ml-nya 60. Berarti 1/3 mol. Kemudian mol air, rumusnya gram per ml air. Gram air adalah 80, ml-nya 18. Kalau kita dari ketahui harus hafal ya, ml air ya. ml air itu ada 18, H2O, O16, hanya ada 2, berarti tambah 2. 80 dibagi 18 sama dengan 40/9. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan fraksi mol urea. Urea tadi sebagai zat terlarut, berarti fraksi mol zat terlarut. Rumusnya yaitu NT per NT plus NP. NT-nya tadi berapa? 1/3. Berarti 1/3 ditambah 40/9. Ini kita samakan penyebutnya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita balik ke atas ya. 93 kalikan saja 9, 3 kali 43 kali 23 kali 3/43. Oke, terima kasih. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk tugasnya silakan catat materi ini di buku catatan kalian. Baiklah, Ibu akhiri teman kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Baik, turun malah. Wes. Assalamualaikum. Terus apa itu?